Tanda salib merupakan suatu tanda kemenangan yang dimiliki oleh umat yang beragama Katolik. Tanda salib merupakan sebuah bentuk doa, pemberkatan, dan juga sakramen. Sebagai sebuah sakramen, tanda salib merupakan sebuah cara untuk menyiapkan diri dalam menerima rahmat ataupun berkat, dan juga tanda salib menjadi suatu hal tradisi bagi umat Katolik. Makna dari tanda salib yaitu sebagai kemanunggalan dari Allah Trinitas atau Tritunggal Maha Kudus. Loh, emangnya Tritunggal Maha Kudus itu apa? Tritunggal Maha Kudus berarti ada satu Allah dalam tiga pribadi. Tritunggal Maha Kudus terdiri dari Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus. Yang pertama ada Allah Bapa. Allah Bapa adalah pribadi pertama dalam ketiga pribadi pada Allah Tritunggal. Kita pertama-tama mengenal Allah Bapa karena Yesus sendiri sering sekali berdoa kepada Bapanya di surga. Sama seperti yang telah dikatakan Yesus, "Barang siapa telah melihat aku, ia telah melihat Bapa." Dikutip dari Injil Yohanes, bab 14, ayat 7 dan ayat 9. Sebelum mengenal Allah Bapa melalui Yesus, Allah Bapa adalah Allah yang sama yang membentuk bumi dan menciptakan kehidupan di bumi, membimbing umat Israel keluar dari Mesir, dan juga Allah yang sama yang membimbing dan mengangkat Abraham sebagai bapa segala bangsa. Yang kedua ada Allah Putra. Allah Putra adalah pribadi kedua dalam ajaran gereja tentang Tritunggal Maha Kudus. Salah satu tujuan ataupun makna kelahiran Yesus Kristus atau kedatangan Yesus ke dunia adalah untuk menjembatani hubungan Allah dan manusia yang rusak karena dosa. Karena Yesus sendiri juga 100% Allah dan 100% manusia. Hal inilah yang membuat para rasul untuk bisa lebih dekat kepada Yesus. Kedatangan Yesus ke dunia juga membuat kita bisa mengenal pribadi Allah secara lebih dekat. Mengenal betapa baiknya Allah dan juga mengenal betapa pedulinya akan keselamatan umat manusia. Pribadi yang ketiga adalah Allah Roh Kudus. Allah Roh Kudus adalah Roh Allah sendiri yang bekerja untuk membimbing dan menyertai kita sepanjang hidup. Atas adanya keberadaan Roh Kuduslah, kita dimampukan untuk melakukan berbagai kebaikan dan menghasilkan beberapa buah-buah Roh Kudus atas penyertaannya. Pada malam Pentakosta, banyak dari murid-muridnya yang berduka, dan ketika turun pencurahan Roh Kudus dalam bentuk lidah-lidah api, para murid Yesus menjadi lebih dikuatkan dan terhibur. Untuk mendapatkan karunia Roh Kudus yang memiliki dampak besar untuk kehidupan kita, tentunya kita diharuskan untuk semakin mendekatkan diri kepada Allah dan juga mematuhi segala perintah-perintahnya. Oleh karena itu, kita sebagai umat Katolik harus memiliki kedekatan yang lebih dalam lagi dengan Allah, yang berwujudkan Bapa, Putra yang berarti Allah dalam diri Yesus, dan juga membantu umat manusia agar lebih mengenal dengan Allah dalam wujud manusia, dan juga Roh Kudus, yang bertujuan untuk membimbing dan menyertai kita sepanjang hidup. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.